Saya di sini mau menyampaikan satu hal yang dilakukan oleh negara ini ke masyarakat Papua pada umumnya. Itu pelanggaran yang sangat besar. Bukan saja hari ini yang kita bicara, tapi terbentuknya Majelis Rakyat Papua itu satu pelanggaran HAM yang besar. Dan saya harap bahwa Majelis Rakyat Papua jangan diam. Aspirasi diberikan otonomi khusus itu dasar dokumennya itu tidak seperti yang sekarang kami lihat. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu real dikasih, bukan hanya aturan, tetapi ada lagu kebangsaannya, ada mata uangnya, ada bahasanya, benderanya ada, harus dikibarkan. Itu kenapa ditiadakan dan siapa yang tiadakan itu? Dan ini tidak pernah dibicarakan. Kenapa orang Papua tidak ngomong? Hanya ngomong itu ada dana otonomi khusus. Saya tanya ke MRP, apakah itu ada? Saya pikir kalau satu lembaga dibentuk dengan atributnya lengkap, tidak ada setengah-setengah. Kita sudah jalan di setengah. Ini pelanggaran HAM namanya. Kasih sesuatu itu setengah-setengah. Mama, bapak kalau bikin papeda taruh untuk makan semua sama-sama. Tidak ada setengah-setengah. Ini pelanggaran HAM namanya. Jadi harus digugat dan tanyakan kenapa hal ini ditiadakan. Kami punya bahasa harus sendiri. Kami punya bendera, kenapa tidak dikibarkan di tanah Papua ini? Lalu yang sangat sadis, undang-undang yang sekarang Opsus ini, itu mereka orang pusat yang buat, baru kasih ke kami. Undang-undang yang sekarang itu dikelola orang pusat, baru kasih kita, ya sudah kamu pakai ini. Terus kami punya persoalan hidup yang ada di sini, siapa yang ngomong? Masa orang Jawa yang bicara, yang makan nasi, baru orang Papeda hanya. Ini bukan pelanggaran HAM, ini pelanggaran HAM. Ini sudah tidak masuk dalam akal manusia. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan dari perwakilan perempuan. Lebih ke depan kami tidak setuju untuk Opsus yang sekarang. Kami harap bahwa MRP gugat hal itu. Terima kasih. Jadi sedikit sejarah tentang Opsus ini. Dari rancangan kami sudah tolak. Mamten, pimpin waktu itu tolak. Rancangan sudah tolak, dipaksakan. Setelah itu, kami komitmen bahwa Opsus peralihan. Jadi waktu itu Gus Dur sepakat bendera itu merah putih, tinggi sedikit, di bawah itu bendera Papua. Jadi paling cepat Opsus itu, dia waktu paling cepat itu 5 tahun, paling lambat itu 10 tahun. 5 tahun itu, setelah 5 tahun, kami benar mampu pimpin seluruh masyarakat adat Papua, antar itu peti mati itu ke DPR. Ya toh? Sudah kami sudah antar, bahwa itu sudah gagal. Setelah itu, paling lambat itu 10 tahun, dan 10 tahun kami sudah laksanakan KRP 3. Jadi itu sejarah Opsus. Kalau hari ini ada yang bicara Opsus itu sebenarnya itu anak muda itu perlu mereka dikasih pengetahuan tentang seperti ini. Opsus sudah gagal oleh adat itu sudah 5 tahun yang lalu. Waktu ditetapkan 2001, 2006 kita antar itu dalam bentuk peti mati. Taruh di DPR sudah antar sampai di Jakarta. Tapi dipaksakan, akhirnya 10 tahun kami bikin KRP 3 di lapangan Sekemus. Dan situ kami nyatakan bahwa kami sebuah negara. Ya tadi yang tadi Bapak Dr. Anto. Kalau sekarang MRP bikin gugat saja, baru sudah jelas kok. Kami sudah jelas bahwa kami sudah sebuah negara yang namanya itu Negara Federal Republik Papua Barat. Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat adat Tambun Sumatera dan juga masyarakat Tabi, kami mendukung gugat saja. Gugat tidak usah satu pasal, 2 pasal, bila semua kami gugat kasih kembali. Terima kasih. Ditolak karena
ini seperti gula-gula putih. Itu karena Otsus ini banyak korban orang Papua. Terus Otsus ini sendiri dinikmati oleh kalangan atas dan pejabat. Masyarakat tidak mengerti Otsus itu apa sebenarnya. Sehingga jelas masyarakat mengatakan bahwa Otsus itu gagal dan tidak perlu lagi ada di tanah Papua. Itu tadi ada 2 pasal itu. Kalau mau direvisi satu undang-undang seluruhnya, kalau hanya 2 pasal saya pikir tidak perlu, harus ditolak. Terima kasih untuk saya. Presiden sekalipun dia besar, masyarakat punya hak untuk bawa ke barang bukti. Itu sudah diatur dalam undang-undang negara itu, bukan kami paksa atau meniru, tidak. Itu sudah aturan. Kalau tidak sampai dia menjalankan tugas sebaik-baiknya, masyarakat punya hak untuk gugat lewat ranah hukum. Begitu. Satu, saya pribadi dari Green dukung pikiran dari timur, dari Kerong dan juga dari barat sana, dari Mambramo Raya. Otonomi khusus ini pernah diberikan di tahun 63 sejak Papua integrasi, tapi pembangunan tidak nampak. Hari ini Papua miskin dan miskin. Katanya uang datang banyak, tapi uang itu kemana? Pembangunan tidak ada. Orang Papua nanti pergi Jakarta udah begini kereta dia jalan. Lalu Papua kapan? Ini persoalan. Sedangkan hasil dari Papua yang kasih makan dunia itu Freeport. Benar? Ini Freeport. Kasih makan berapa negara di dunia? Orang Papua sendiri orang bilang 1 skop aja Papua bisa rubah. Tapi sekarang perubahan di mana? Yang bawa keluar itu bukan 1 skop dengan kapal. Mereka bawa pergi. Jadi orang Papua diinjak. Hidupnya yang Tuhan Allah kasih itu. Jadi kami pribadi dari Green sangat setuju. Soal menggugat presiden di ranah hukum itu wajar. Seperti itu. Karena dia dipilih oleh masyarakat. Kita tidak boleh main kucing-kucingan. Kita jangan menyangka kita punya bangsa ini. Iya. Jadi memang saya bersyukur kepada MRP. Satu hal terobosan yang luar biasa yang mereka ambil. Kita harus mendukung. Maaf, jangan tinggal dia. Jangan tidur. Jangan minum mabuk. Kita harus jaga itu rakyat Papua. Menurut hemat saya, kita tidak bisa mengeluh dengan kebijakan aturan yang ada, tetapi mari kita memberikan bobot, memberikan dukungan kepada Majelis Rakyat Papua bahwa ini pikiran-pikiran berlian kami, mulai dari bab 1 dan sampai dengan bab yang terakhir harus direvisi, karena bagi kami orang Papua ini tidak memberikan dukungan terhadap kehidupan kami di atas tanah ini. Sangat tidak. Otonomi khusus itu apa? Siapa yang dikhususkan itu? Sedangkan kita masih hidup seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi buat pikiran untuk MRP melanjuti kalimat dari Sarmi ini ke Bapak Presiden. Dari Sarmi kami setuju, silakan juga. Kami juga akan menyurati kalau bisa. Proses yang sedang berjalan harus tetap dilaksanakan, karena itu aspirasi dan itu harus dilaksanakan. Dan itu harus dilaksanakan. Dari Kerong kami sampaikan bahwa Otsus sudah gagal, dan Otsus gagal itu pemerintah Indonesia sudah tahu. Ketika dia gagal, dia harus kasih sesuai tuntutan masyarakat Papua itu. Itu saja. Tidak bisa untuk perpanjang. Kecuali dia sudah berhasil, baru tawar untuk perpanjang. Ini sudah tidak berhasil. Untuk apa perpanjang? Kita minta merdeka saja, ya kasih. Terima kasih.
orang Tabi, masyarakat Tabi mau perubahan ini bukan harus hanya pada 2 pasal itu, yaitu pasal 34 dan 76. Tetapi perubahan, kalau Jakarta mau revisi undang-undang ini, harus dari pasal 1 sampai pasal 79. Itu semua. Dan kalau orang bilang bahwa orang Tabi dia sepertinya diam-diam saja, tidak. Cuma karena dia sudah didominasi oleh orang lain, makanya dia diam. Tapi dia puhati, ini dia tidak mau sekali barang ini, karena barang ini sepertinya merusak dia kehidupan. Artinya barang dijanjikan terus tidak jadi, sakit hati, kan begitu. Jadi masyarakat ini, sebenarnya orang bilang ini barang bagus. Ini anak kecil kita bilang nanti saya bawa gula-gula, tapi anak kecil tunggu gula-gula itu sampai tidak datang, dia bilang bapak kau tipu. Dan dia sakit hati, dia pasti marah. Apalagi ini orang dewasa, masyarakat, mama-mama, orang semua. Mereka bilang kita ini dijanjikan begini-begini, otsus nanti begini-begini, tetapi hasilnya tidak ada. Ya, orang juga sakit hati. Maka mereka bilang sebenarnya barangnya tidak usah, sudah tidak perlu. Tapi dari kesimpulan para Ondoafi dan mengatasnamakan masyarakat adat Mamta Tabi, sepertinya mereka sepakat hanya untuk melihat pada satu tim kerja, yaitu menyangkut pokok-pokok pikiran tentang apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dalam hal ini menggugat atau mendaftarkan diri sekarang ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat Undang-Undang 21. Masyarakat Tabi pada umumnya setuju dan mendukung penuh bahwa gugatan yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua itu benar.